Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Qala wa amma tijajuhum biqawlihi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملوا عنهم التأويل في القرآن قالوا في التأويل هذه الآية هو على الأرس وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, al-ikhwatul ahibbah, kita masih dalam penjelasan perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Imam Malik rahimahullah, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akidah salaf menyikapi Allah bersemayam di atas arasy. Beliau berkata, wa amma ihtijajuhum biqaulihi ta'ala, adapun hujjah mereka yang mengatakan Allah bukan di atas arasy tapi bersama makhluknya, hujjah mereka berdalil dengan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kata mereka, ayat ini menunjukkan Allah itu bukan di atas tapi bersama makhluknya dimanapun berada, karena Allah mengatakan tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Maka Al-Hafidh Ibn Abdul Bar mengatakan, la hujjata lahum fi zahiri hadhil ayah. Ayat ini tak dapat dijadikan landasan bagi mereka tentang apa yang mereka nyatakan, karena ulama sahabat dan ulama para tabi'in yang telah dinukil daripada mereka tafsir tentang makna ayat, mereka mengatakan tentang makna ayat ini, huwa alal arsy, Allah itu di atas arasy, wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya yang ada pada setiap tempat. Ilmu Allah meliputi segala tempat. Ya, 3 orang ilmunya ada bersama mereka, ilmu Allah ada bersama mereka, seolah-olah Allah yang keempat bersama mereka dengan ilmunya, bukan dengan zatnya maha tinggi di atas arasy-Nya. Dan tidaklah seorang pun dari golongan para sahabat yang menyelisihi perkara ini. Tidak ada mereka para sahabat seorang pun yang menafsirkan makna Allah yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana bersama hambanya. Tapi yang mereka takwilkan, mereka tafsirkan di mana-mana ilmunya, zatnya maha tinggi di atas arasy-Nya. Naam. Wa dzakara Sunaid an Muqatil bin Hayyan an ad-Dhahhak bin Mazahim fi qouli ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, al-ayah qala huwa 'ala al-'arsyi wa 'ilmuhu ma'ahum aina makanu. Qala wa balagani an Sufyan ats-Tsauri mithlahu. Ya, Sunaid menyebutkan dari Muqatil bin Hayyan dari Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ad-Dhahhak bin Muzahim menafsirkan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Qal, maka dia menafsirkannya ya dengan perkataan huwa ala arsyihi, Allah itu di atas arasy-Nya. Wa ilmuhu ma'ahum aynama kanu, tapi ilmu Allah meliputi semua hambanya, bersama hambanya dimanapun hamba berada. Qala wa balagani Sufyan ats-Tsauri mithlahu. Ya, kemudian ya Ad-Dhahhak mengatakan, ku dengar Sufyan ats-Tsauri pun mengatakan demikian. Naam. Qala Sunaid wa haddatsana Hamad bin Zaid an Asim ibn Bahdala an Zirr ibn Hubais an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Allah Jalla wa Ala fawqal arsi la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Ya, berkata Sunaid, dia sebutkan sanadnya dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Berkata Ibnu Mas'ud, Allah Jalla wa Ala itu di atas arasnya. Walaupun demikian, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari segala amalan kalian. Ini perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Allah di atas aras, perkataan para sahabat. Naam. ثم ساق من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بحدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تبارك وتعالى على العرش ويعلم أعمالكم. وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب الاستذكار. Naam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Abdullah menyebutkan dari jalur Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Asim bin Bahdalah, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, antara langit dan bumi itu jauhnya perjalanan 500 tahun. Antara setiap langit yang satu dengan yang langit di atasnya, seperti itu pula 500 tahun perjalanan. Ya, antara langit yang ketujuh dan kursi Allah Subhanahu wa taala perjalanan 500 tahun pula. Ingat, dalam bahasa Arab kursi itu maudhi'u qadamil malik, tempat raja meletakkan kedua kakinya, itu kursi dalam bahasa Arab. Ya, kalau antum pernah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, antum lihat kursi-kursi para masyayikh itu tinggi-tinggi. Di bawahnya ada tempat dia meletakkan kakinya. Ya, ini namanya kursi dalam bahasa Arab. Dan Allah itu punya kursi. Ya. Dan ada termuat dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya begitu luas, meliputi seluruh langit dan bumi. Jadi antara jarak langit yang ketujuh dengan kursi perjalanan 500 tahun pula. Wal arsh 'alal ma'. Wa ma bainal kursi ilal ma'i masyirat 500 am. Antara kursi dan air, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Adalah arsy Allah itu di atas air. Perjalanan antara kursi Allah ke air perjalanan 500 tahun pula. Kemudian wal 'arsyu 'alal ma', dan arsy Allah ada di atas air. Wallahu tabaraka ta'ala 'alal 'arsy, dan dia di atas arasnya, namun wa ya'lamu a'malakum, dia mengetahui apapun yang kalian amalkan di bumi ini. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dan perkataan ini tidak akan mungkin Ibnu Mas'ud berkata-kata dengan akal rasionya, enggak mungkin. Kata ulama, ini walaupun perkataan sahabat tapi hukumnya hukum hadis marfu'. Karena Ibnu Mas'ud tak akan mungkin bicara dengan logika. Ini adalah wahyu, tapi dia tak menyebutkan berkata Nabi SAW, maka dihukumi ini adalah merupakan hadis yang marfu'. Karena dia bukan berbicara dengan rasionya, dengan akalnya, dan ini perkara-perkara tidak menerima akal. Ini hanya menerima dalil. Berarti Ibnu Mas'ud pasti mendengarkan ini dari Nabi dan dia meriwayatkannya. Yang mau kita garis bawah sebabnya Allah di atas arasnya. Arasnya di atas kursinya. Antara aras dan kursi perjalanan, ya, tak disebutkan di sini. Ya, 500 tahun ya. 500 tahun perjalanan. Ya. Antara kursi ke air 500 tahun perjalanan. Antara langit ketujuh ke kursi Allah 500 tahun perjalanan. Begitulah seterusnya.
Dalam beberapa riwayat dikatakan ketebalan tiap langit itu sama dengan perjalanan 500 tahun pula. Tebalnya langit. Ya, langit ada 7 lapis, ketebalannya 500 tahun perjalanan setiap langit. Dari satu langit ke langit keduanya, ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan sampai ke 7. Dari ke 7, ya, ke kursi Allah SWT 500 tahun pula. Dari kursi ke air 500 tahun. Dari atas air Allah, di atas airlah arsy Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Dan ini pun dia muat dalam kitabnya, dalam Quran. Kata Allah, wa kana arsyu 'alal ma'. Ya. Di Quran apa di hadis ya? Coba cek di Quran, akhi. Bentar ya. Ya, dalam surat Hud ayat yang ke-7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Dan adalah arasnya telah ada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini menunjukkan aras Allah di atas air. Airnya bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas dia ceritakan di atas aras, di aras di atas air. Dan arasnya adalah makhluk terbesar. Aras adalah makhluk terbesar, makhluk tertinggi, memiliki kaki-kaki, atap bagi seluruh makhluk. Bumi ini atapnya langit. Langit itu semuanya enggak ada apa-apa dengan aras, semuanya di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Jangankan aras, seluruh langit dengan bumi ini semuanya dibandingkan dengan kursi Allah bagaikan kahalaqatin mulqatin fi ardin falat. Bagaikan lempengan logam dicampakkan di tanah padang pasir yang luas. Kursi Allah itulah padang pasir, lempengan logam itulah dia langit dan bumi. Perbandingan kursi dengan aras seperti itu pula. Kursi Allah dengan aras bagaikan lempengan dicampakkan di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itulah aras Allah. Kursi itu adalah lempengan logam yang dicampakkan. Ini menunjukkan alangkah besarnya aras. Alam raya ini besar. Matahari yang kita anggap benda paling besar dekat kita, ternyata ada matahari banyak. Jumlahnya Allah yang tahu, miliaran jumlahnya, triliunan Allah yang tahu. Dan ada yang besarnya beratus kali daripada besar matahari kita. Kekuatannya pun demikian. Ya, ini perkara yang begitu luas, dahsyat. Ya. Jumlah galaksi saja tak terhingga banyaknya. Ya. Naam, Syekh. Ahsanallahu ilaikum. Naam, intadir. Wa dzakara hadzal kalam qariban minhu fi kitab al-Istidhkar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar juga menyebutkan perkataan semacam ini dari Ibnu Mas'ud dalam kitabnya Al-Istidhkar. Naam. Sekarang kita pindah kepada perkataan ya ulama-ulama Maliki lainnya. Abu Zaid Al-Qayrawani. Kalau sebelumnya Al-Andalusi, ya. Ibnu Abdul Bar, ya, dari Maghrib, Maroko atau di Andalus. Dibilang Hafizul Maghrib, Imam Abdul Bar. Ya, disebut dia Bukhariul Maghrib. Imam Bukharinya yang datang dari Maghrib. Maghrib itu kalau disebut Al-Maghribul Arabi maksudnya adalah negeri Maroko. Kalau disebut Al-Maghribul Aqsa maksudnya adalah Andalus. Ya, perkataan Al-Imam Abdul Bar dari Maroko sana atau dari Andalus sana. Sekarang kita pindah kepada perkataan salah seorang daripada mazhab Malik yang digelar Malik kecil, Abu Zaid Al-Qayrawani dari Qayrawan. Qayrawan itu kalau tak khilaf tempatnya
sekarang itu ya di Libya. Ya, di Libya. Qayrouan. Kalau saya tak khilaf ana. Naam, tafadhal. أحسن الله إليكم. ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني قال في خطبة رسالته المشهورة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. Asmuka. Ya, jadi inilah perkataan Al-Imam Malik As-Saghir, dikatakan Imam Malik kecil. Kalau sebelumnya Al-Bukhariul Maghrib, Imam Bukhari dari Maroko sana, dari Andalus. Ini adalah Imam Malik kecil. Abu Muhammad kunyahnya Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya. Qala fi khutbati risalati al-mashhura, berkata Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani dalam risalahnya yang terkenal, ya, menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah, babun ma tantiqu bihil al-sinatu wa ta'taqiduhul afidah. Bab ini berkaitan dengan apa yang wajib diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Min wajibi umuri diyanat, dari perkara-perkara yang wajib dalam agama ini. Min dzalik, diantara yang wajib ini adalah al-imanu bil qalbi wa nutqu bil lisan. Iman itu bersarang di hati, diucapkan dengan lisan. Annallaha wa ilahun wahidun. Ya, diimani dalam hati, diucapkan dengan lisan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu. La ilaha ghairuhu wa la syabiha lahu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia dan tidak ada yang menyerupainya. Wala nadhira lahu, tidak ada yang dapat menandinginya. Wala walad, wala walid, wala sahibah lahu. Dia tidak punya anak, dia tidak punya orang tua, dia tidak punya istri, dan dia tidak punya sekutu. Laisa li awwaliyatihi ibtidaun. Dialah yang awal dan awalnya tidak bermula. Wala li akhiriyatihi inqidha. Dialah yang akhir dan akhirnya tidaklah berkesudahan. Ya, manusia ada awalnya, ada akhirnya, ada permulaan, ada akhir. Allah awalnya tak ada permulaan, akhirnya tak ada penghabisan, kekal selama-lamanya. Kata beliau, wala yablughu kunha sifatihil wasifun, tidak akan pernah sempurna orang-orang yang berusaha menyifati Allah dengan sempurna, dengan utuh. Tak mungkin, tidak akan mungkin. Ya. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, taklah ada yang dapat memikirkan tentang segala macam perintah-perintahnya, ketentuan-ketentuan takdirnya, tidak ada yang bisa memikirkannya. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi, orang-orang berpikir hanya dapat mengambil pelajaran tentang keberadaannya dari apa-apa yang dia tunjukkan daripada ayat-ayat. Ya. Makna adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada alam raya, alam semesta, langit, bumi, gurun, ya, lautan, bintang, dan seluruhnya. Dengan itulah kita mengetahui Dia dengan ayat-ayatnya, baik ayat yang namanya kauniyah, alam terbentang, maupun ayat syariah berupa kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzalik. Mereka tak akan pernah mampu memikirkan tentang sosok Allah Subhanahu wa taala.
Naam. Qira'atul ayah. Amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmi, tidaklah mampu mereka meliputi sedikit pun ilmu Allah. Tidak terjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak dapat diperkirakan. Ya, tak ada yang dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa bima syaa, kecuali apa-apa yang dia kehendaki, yang dia beritahukan kepada sebagian makhluknya tentang sebagian ilmu-ilmu, tapi ilmunya sepenuhnya makhluk akan bisa meliputinya. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawat wal ard. Sungguh kursinya begitu luas, meliputi luasnya langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma, tidaklah berat bagi Allah membawa, menjaga, memelihara keduanya. Ya. Tidaklah sulit bagi Allah menjaga langit dan bumi, memelihara keduanya. Wa huwal aliyyu, dialah maha tinggi zatnya, maha tinggi keperkasaannya, maha tinggi ketentuan takdirnya. Ulul zat, ulul qahri wa ulul qadar. Al-azim, dia yang maha agung, dialah yang maha agung. Naam. Al-alimul khabir, dialah yang maha mengetahui. Al-alim, al-khabir, dengan segala macam detail. Jadi antara alim dan khabir mirip-mirip maknanya. Al-alim maha mengetahui, al-khabir juga maha mengetahui. Perbedaannya al-khabir mengetahui dengan secara detail, sekecil-kecilnya, itu namanya khabir. Allah maha mengetahui segala sesuatu, yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Sehingga daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya dengan ilmunya. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidaklah ada satu biji yang disebar dalam bumi kecuali Allah mengetahuinya. Kita biasanya kalau sudah menyebarkan biji, tak tahu di mana kita letakkan biji itu. Misalnya semai padi, benih padi, kita nggak tahu di mana tempat detailnya. Subhanallah. Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang luas dan ilmunya yang detail tentang segala sesuatu. Ya, ada seorang ateis ingin mengajarkan Tuhan itu tak ada, semuanya alami kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian dia berikan eksperimen tentang dua daging yang diletakkan dalam dua wadah. Yang satu ditutup. Ya, yang satu dibuka. Satu berapa hari, daging yang terbuka ini tentunya muncul padanya apa? Belatung, ulat-ulat. Kata dia, lihat. Ya, bukan Allah yang menciptakan. Ya, tapi semuanya ini ya alami adanya, alami, tercipta sendiri. Ya, bahkan dia katakan, aku yang menciptakan ini. Lihat, ini aku ciptakan, ini tak aku ciptakan. Subhanallah. Bukan Tuhan, kata dia. Berkata muridnya, kalau memang guru yang menciptakan itu belatung, berapa jumlah belatung tuh? Dia pun kebingungan. Ya. Dialah al-alimul khabir, al-mudabbirul qadir. Dialah yang mengatur, yang maha kuasa, as-sami'ul basir, yang maha mendengar, maha melihat, al-aliyul kabir, yang maha tinggi lagi, maha besar. Tak ada lebih besar daripada Allah. Allahu akbar. Allah maha besar. Arsy paling besar daripada makhluknya, namun tak ada yang dapat menyaingi kebesaran Allah Jalla fi'ula. Ya. Jadi Tuhan yang maha besar ini mana mungkin dia masuk ke dalam alam yang kecil, apalagi menyatu dengan makhluk, menyatu dalam diri hamba. Subhanallah. Akal tak menerimanya. Ya. Ketika mengatakan mereka Allah itu di mana-mana, dari sinilah muncul akidah al-hulul yang mengatakan dalam dirinya telah ada Tuhan, dirinya menyatu dengan Tuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dari sini ya, wa annahu fawqa 'arsyihil majidi bidzatihi. Dan sungguhnya dia, kata Abu Zaid Al-Qayrawani, Allah itu di atas arasnya, arsy yang agung dengan zatnya subhanahu wa ta'ala.
wa huwa fi kulli makanin bi'ilmi, dan dia di setiap tempat dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya tak akan mungkin dapat dalam bumi yang kecil. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Subhanallah, bagaimana pula zatnya itu menyatu dengan manusia? Ya, manusia kerasukan ruh Tuhan. Subhanallah. Menitis Tuhan pada manusia, mustahil. Dia maha besar. Ya, wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Dia itu dengan ilmunya di setiap tempat, bukan dengan zatnya. Wa kadzalika dzakara mithla hadza fi nawadirihi wa ghairiha min kutubihi, dan dia sebutkan juga hal ini dalam kitab-kitabnya lain. Ya. Naam. وذكر في كتابه المفرد في سنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على العرش بذاته أتم تقرير فقال. Nah, dalam kitabnya Al-Mufrad, ya, ada yang menyebutkan nama kitabnya Al-Fard fi sunnati, ya, yang satu-satunya dalam sunnah, ya, taqrir al-uluwi wastiwa ar-rabb. Dia menyebutkan dalam kitab itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, bersemayam di atas arasnya, bidzati, dengan zatnya. Atamma taqririn faqala, dia jelaskan dengan serinci-rincinya. Maka dia berkata, faslun, berapa sisa waktu? 6, tafadhal, baca sedikit doh. فصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانات من السنة التي خلافها بدعة وضلالة. Hasbuka. Fasal, kata ya Abu Zaid Al-Qayrawani, fasal inilah yang telah disepakati umat, maksudnya telah tegak padanya ijma, konsensus, tak ada yang berbeda menyisi, kecuali ahlul bid'ah saja menyisinya. Jadi yang mengatakan Allah bukan atas arsy itu ahlul bid'ah, jelas ahlul bid'ah, menyisi umat keseluruhan. Ya, yang telah disepakati umat dari perkara agama dan dari sunnah-sunnah, yang mana yang menyelisih sunnah ini dianggap bid'ah dan kesesatan. Apa dia? Naam. أن الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء الحسنى وصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة. Asbuka. Anna Allah Subhanahu wa taala ismuhu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi namanya, lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama ini ditolak oleh Jahmiyah, kata mereka mustahil Allah punya nama. Itu ciri-ciri makhluk yang punya nama, Tuhan tak punya nama. Jahmiyah menolak nama-nama Allah. Ya. Mu'tazilah menerima Allah punya nama, tapi nama tak bermakna. Seperti manusia, kadang-kadang namanya bagus-bagus tapi tak ada maknanya. Namanya Karim, mulia, tapi orangnya bakhil. Hanya nama saja Karim. Ya, namanya Zain atau Zaid. Jayyid, namanya baik, bagus, tapi orangnya tak bagus. Mu'tazilah mengatakan Allah itu punya nama, tapi nama-nama Allah hanya nama belaka, tak ada makna dalamnya. Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah, Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat was-sifatil ula, sifat-sifat yang maha tinggi kesempurnaannya. Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Allah mustahil punya sifat. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah. Allah enggak layak punya nama, tak layak punya sifat. Kalau andai ketemu Mu'tazilah, nama mereka terima, namun tanpa makna. Nama belaka, tak ada kandungan makna. Ahlussunnah meyakini setiap nama Allah itu ada maknanya, terkandung dalamnya sifat. Al-Qadir menunjukkan Allah punya nama. Al-Qadir memiliki sifat qudrah, maha kuasa secara mutlak. As-Sami, Allah punya nama maha mendengar, menunjukkan Allah punya sifat mendengar. Itu Ahlussunnah. Mu'tazilah tidak. Ya. Lam yazal bi jami'i sifatihi, dan Allah senantiasa kekal bersama dengan sifat-sifatnya. Kekekalan sifat kadang kekekalan zat. Wa huwa subhanahu mausufun bi anna lahu ilman. Allah itu disifati bahwasanya dia punya ilmu,
wa qudratan, punya kekuasaan, wa irada, punya kehendak, wa masyiah, punya keinginan. Ya. Entah itu? Ya, sampai di sini dulu. Nanti insyaallah minggu yang akan datang kita ulangi lagi. Masih panjang ini. Ya, dia menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah. Isinya bagus sekali. Isinya nanti tak mencakup hanya sekedar Allah di atas arsy, tapi banyak kandungan-kandungan i'tiqad Ahlussunnah. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang kalau Allah tentukan dan Allah panjangkan umur kita. Ya. Ustaz, tadi dikatakan jarak dari bumi perjalanan bersetahun. Ya, ke langit. Jadi pertanyaan, apakah ini hitungan tahun dunia atau tahun akhirat? Ya, ini adalah hitungan tahun dunia, 500 tahun hitungan dunia. Subhanallah. Ya, 500 tahun ini kecepatan apa? Ini saya tak tahu menjawab. Kecepatan unta, kuda, kecepatan cahaya, saya tak tahu. Ya, 500 tahun. Subhanallah. Jadi tak akan mungkin yang ada bisa sampai ke langit. Mustahil. Ya. Itu para astronot itu bukan langit, itu masih jauh di bawah langit. Benda-benda itu semua benda-benda langit di bawah langit semua. Planet-planet itu di bawah langit. Matahari di bawah langit, bintang-bintang di bawah langit. Langit itu adalah merupakan bangunan. Di sana ada makhluknya. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di sana. Sebagian ruh para nabi di sana. Dan di sana ada jasad siapa? Nabi Isa ibnu Maryam, nanti dia turun. Perkara ini perkara gaib, ya. Tak sampai akal kita ke sana. 500 tahun ini perjalanan apa? Wallahu a'lam. Demikianlah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.